Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendriyanti, nomor peserta 2015 00347104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pintar. Anak-anak itu semuanya sudah sehat sekarang semuanya? Sehat, Sehat semuanya? sehat, Udah siap untuk belajar? sudah. Kita masih pada masa pandemi, anak-anak itu semuanya tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah, anak-anak itu sudah siap belajar? Wah, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Sekarang Azizi tolong pimpin doanya. Yang lain mengikuti ya. Siap, gerak, semangat, gerak, tegak, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk meningkatkan rasa cinta akan tanah air kita, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ganda Pancasila. Anak-anak itu silahkan semuanya berdiri. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tinggali bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, ibu semua, pembelajaran kita hari ini adalah tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem. Pembelajaran 1. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah setelah belajar nanti ibu harapkan anak-anak ibu dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang telah anak-anak ibu baca. Yang kedua, anak-anak ibu semuanya mampu membuat rantai makanan pada sebuah ekosistem. Sudah paham semuanya anak-anak ibu? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu bagian dari ekosistem? Oh ya, Fani, silakan Fani. Ekosistem adalah suatu sistem
rantai makanan. Sekarang silahkan anak-anak ibu membaca teks yang ada di buku siswa tersebut. Ya, anak-anak ibu semuanya sudah dibaca bacaannya? Ya, apa itu bacaannya tentang rantai makanan. Jadi kita sekarang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, yaitu tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Iya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar. Ini gambarnya. Gambar apa yang kalian lihat? Tadi makan tikus. Ini gambar padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang dimakan jamur. Itu disebut apa? Rantai makanan. Kan sudah tahu itu rantai makanan. Jadi kalau kita perhatikan, rantai makanannya, kita perhatikan rantai makanannya, padi dimakan oleh tikus. Ya, tikus dimakan oleh ular. Betul? Kalau setelah itu ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh jamur. Dimakan atau diuraikan? Diuraikan. Bagus. Jadi elang diuraikan. Jamur bukan memakan tapi menguraikan. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan? Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Elang mati iya, elang mati bangkainya membusuk. Setelah membusuk bangkainya diuraikan oleh jamur. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah paham kan tentang rantai makanan yang kalian lihat di depan ini? Yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Kita lihat lagi rumput. Rumput ini berperan sebagai produsen. Produsen adalah yang menghasilkan makanannya sendiri, yang bisa menciptakan makanannya sendiri, yaitu tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh tikus. Tikus ini kita sebut dia konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini nanti dimakan oleh ular. Konsumen tingkat 1 ini biasanya dia adalah hewan apa? Herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ini kita sebut dengan konsumen tingkat 1. Setelah itu konsumen tingkat 1 dimakan oleh ular. Ular kita sebut dia dengan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini apa makanannya biasanya ular? Makanannya daging, hewan pemakan daging. Jadi ular ini kita sebut dengan konsumen tingkat 2. Yang setelah itu ular mati dimakan oleh elang. Elang kita sebut apa? Konsumen tingkat 3. Jadi konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Dan konsumen tingkat 2 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 3. Setelah itu baru diuraikan oleh pengurai. Paham anak-anak ibu semuanya? Sekarang di lautan, dan nampak di lautan
dalam laut dia disebut sebagai produsen. Yang konsumen tingkat satunya apa? Zooplankton. Zooplankton ini apa? Hewan pemakan fitoplankton. Hewan pemakan fitoplankton. Jadi zooplankton kita sebut dengan apa tadi? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Setelah itu zooplankton dimakan oleh apa lagi? Ikan-ikan kecil itu kita sebut dengan konsumen tingkat berapa? Tingkat 2. Bagus. Setelah itu konsumen tingkat 2 dan yang menjadi konsumen tingkat 3 di dalam laut apa? Ikan-ikan sedang. Ya, konsumen tingkat 3-nya ikan-ikan sedang. Dan konsumen tingkat 4-nya apa? Ikan-ikan besar dalam laut apa? Anak itu semuanya tahu? Siapa yang tahu apa ikan besar dalam laut? Ayo Alisa, apa Alisa? Paus, apa lagi? Apa lagi? Dan masih banyak lah lainnya. Urutan peristiwa makan dan dimakan ini urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, bagaimana? Akan terjadi ketimpangan. Dalam urutan apa? Memakan dan dimakan. Jadi dia harus lengkap semuanya. Seperti apa tadi? Produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari apa? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 lebih banyak dari apa? Konsumen tingkat 3. Dan seterusnya. Sekarang lanjutkan bacaannya. Yang ke paragraf berapa lagi? Ketiga. Apa itu bacaannya? Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Apa itu? Pengurai. Jadi ada satu komponen lagi dalam rantai makanan yang berperan sangat besar, yaitu pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan setelah mati. Iya, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan, dan tumbuhan yang telah mati. Jadi zat-zat tersebut akan membantu proses penyuburan tanah. Jadi seperti inilah dimakan produsen. Perhatikan tak gambarnya. Produsen ini penyedia makanan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang kita sebut produsen adalah yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Apa itu produsen? Contohnya rumput, tumbuhan, padi. Apa lagi? Nah, produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat 1. Apa saja contoh konsumen tingkat 1 tadi? Kalau laut apa tadi? Dan konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Siapa saja konsumen tingkat 2? Apa lagi? Ikan-ikan
pokok. Siapa yang masih ingat? Ya, apa nih? Apa itu ide pokok, Pak nih? Ide pokok adalah inti dari suatu bacaan. Inti dari suatu bacaan. Bagus. Dari teks yang telah kita baca tadi. Apa teks yang kita baca tadi? Sekarang pokok pikiran tadi udah dijawab oleh Fani kan? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Di mana setiap paragraf memiliki apa? Satu pokok Satu pikiran. pikiran atau satu ide pokok. Sudah paham mana itu cara mencari ide pokok atau pokok pikiran? Sudah, Bu. Bagaimana caranya, masih ingat? Masih sibuk. Siapa yang masih ingat? Nah, setiap bacaan tadi kan mempunyai ide pokok atau pokok pikiran. Sekarang kita akan mencari pokok pikiran dari teks yang telah kita baca. Apa teks yang telah kita baca tadi? Rantai makanan. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu ide pokok atau pokok pikiran? Topik inti dalam suatu paragraf. Bagus. Siapa lagi yang masih ingat cara mencari pokok pikiran atau menentukan pokok pikiran atau ide pokok tersebut? Ada yang masih ingat? Ya, Pak nih ada. Apa itu? Membaca seluruh teks paragraf. Bagus. Membaca seluruh teks paragraf. Siapa yang masih ingat lagi? Ya, Lisa. Menandai kalimat awal dan kalimat akhir. Iya, menandai kalimat awal dan kalimat akhir dalam satu paragraf. Siapa yang masih ingat lagi? Ada lagi yang masih ingat? Nah, cara menentukan ide pokok itu yaitu yang pertama apa? Memahami isi baca dan kalimat dalam paragraf. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua apa, Najwa? Sebelum kita menentukan ide pokoknya, kita tentu harus memahami isi bacaan dalam paragraf tersebut. Jadi kita harus memahami dulu isi bacaan yang dalam paragraf itu apa. Kita harus paham terlebih dahulu. Setelah itu, kita menandai Kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kita menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Yang keempat apa? Menandai pikiran tokoh yang terdapat di awal, di akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang keempat kita menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Sebuah pokok pikiran bisa berubah menjadi sebuah kalimat utama. Apa itu kalimat utama dalam paragraf? Sebuah kalimat yang menjadi pokok kalimat ataupun intisari pembahasan dalam suatu paragraf. Iya, bagus. Sekarang kita akan menentukan pokok pikiran dari teks yang telah kita baca tadi, yaitu paragraf 1. Baca lagi paragraf 1 tersebut. Ayo lihat lagi apa itu. Nah, setiap bacaan tadi kan mempunyai ide pokok atau pokok pikiran. Sekarang kita akan mencari pokok pikiran dari teks yang telah kita baca. Apa teks yang telah kita baca tadi? Rantai makanan. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu ide pokok atau pokok pikiran? Isi dari paragraf. Topik inti dalam suatu paragraf. Bagus. Siapa lagi yang masih ingat cara mencari pokok pikiran atau menentukan pokok pikiran atau ide pokok tersebut? Ada yang masih ingat? Ya, Pak nih ada. Apa itu? Membaca seluruh teks paragraf. Bagus. Membaca seluruh teks paragraf. Siapa yang masih ingat lagi? Ya, Lisa. Menandai kalimat
sebutkan dulu kalimat utama dari paragraf 1 ini apa? Siapa yang tahu? Ya, Anissa, apa kalimat utamanya? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Bagus sekali Anissa, pintar Anissa. Kalimat utamanya adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Bagus sekali. Bagus, yang lain tahu itu? Nah, setelah kita dapat kalimat utamanya, kita akan menentukan pokok pikirannya atau ide pokoknya. Siapa yang tahu ide pokoknya? Azizi, apa Azizi? Pengertian rantai makanan. Iya, bagus sekali Azizi. Pengertian rantai makanan. Lu pintar anak itu semuanya. Jadi pokok pikiran paragraf 1 adalah pengertian rantai makanan. Jadi semuanya sudah paham kan cara menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf? Sudah. Sekarang anak-anak ibu kerjakan tugasnya berdasarkan bacaan yang telah kita baca. Kerjakan di LKPD yang akan ibu berikan sekarang dan diskusikan dengan teman sebangku ya. Cari ide pokoknya atau pokok pikirannya. Sebelum membuat LKPD-nya, anak-anak ibu sekarang coba berdiri sebentar dulu. Ya, berdiri sebentar terlebih dahulu. Oke, sudah bisa berdiri semuanya? Sudah. Kalau ibu mengatakan maju, kalian mundur ya. Ya, maju kata ibu, mundur. Bisa? Keluar dari bangkunya. Keluar dari bangkunya. Biar kita semangat belajarnya nanti ya. Maju, kalau ibu bilang maju, kalian bilang mundur. Kalau ibu bilang mundur, maju. Kalau kita maju seperti ini. Kalau mundur seperti ini. Kalau kalian bilang mundur, kaki kalian harus mundur. Kalau kalian bilang maju, kaki kalian harus maju. Kita mulai? Iya. 1, 2, 3. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju mundur. Waduh, sudah semangat semuanya. Ayo kita semuanya. Hai. Hai, kalian bilang hai. Kalian bilang halo. Hai. Sudah semangat belajar kembali? Sudah. Sekarang kerjakan tugasnya. Silakan duduk kembali dan kerjakan tugasnya. Nah, anak-anak ibu sudah siap semuanya? Sudah semuanya selesai? Sudah. Sekarang siapa yang berani menampilkan hasilnya ke depan? Semuanya bagus. Siapa yang pertama? Azizi terlebih dahulu. Ayo tampilkan hasil karyanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 1. Peristiwa makan dan dimakan dalam makhluk hidup. Paragraf 2. Urutan tertentu dalam rantai makanan. Paragraf 3. Tingkat trofik pada rantai makanan. Itu yang dibacakan apa itu? Pokok pikirannya? Iya. Pokok pikirannya. Jadi paragraf 1 apa pokok pikirannya tadi? Peristiwa makan dan dimakan dalam makhluk hidup. Paragraf kedua. Urutan tertentu dalam
makanan. Bagus, silakan duduk Azizi. Sekarang siapa yang berani tampil ke depan? Saya, Bu. Yang keduanya. Ya, selamat. Bacakan tadi kan pokok pikirannya sudah tahu. Sekarang ubah pokok pikiran menjadi kalimat utama. Jadi paragraf satu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 1. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Paragraf 2. Pada rantai makanan terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Paragraf 3. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Bagus. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita kembali mengingat tentang teks yang kita baca tadi. Setelah kita menentukan pokok pikirannya, kita tentukan kalimat utamanya. Sekarang kita ingat kembali apa yang kita baca tadi, yaitu tentang rantai makanan. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Perhatikan contoh rantai makanan yang ada di depan ini. Sudah nampak? Nah, anak-anak ibu semuanya, kita perhatikan rantai makanan yang terlihat di depan. Ini rantai makanan di mana ini? Di sana. Bagus. Urutan rantai makanan yang terjadi di sawah. Sekarang ibu mau tanya, kalau salah satu dari yang ada dalam rantai makanan ini ibu hilangkan, bagaimana? Apa yang terjadi? Jadi ketimpangan. Bagus, akan terjadi ketimpangan. Sekarang kalau ibu hilangkan benar, apa yang akan terjadi? Bagaimana tadi? Tadi habis makan tikus. Kalau ibu hilangkan jamurnya, bagaimana pengurainya? Oh, jadi kita akan membusuk. Jadi semua rantai makanan ini harus seluruh komponennya ada, karena dia merupakan hubungan timbal balik, saling menguntungkan. Ya, kita berhubungan timbal balik. Kalau tidak ada apa lagi, mungkinkah makhluk hidup yang lain ini bisa hidup? Tidak. Jadi paham semuanya anak-anak ibu? Paham. Sekarang anak-anak ibu, ayo berlatih. Sekarang anak-anak ibu duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Ayo duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Ayo duduk dengan kelompoknya. Oke, dalam kelompoknya kita. Sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Buatlah rantai makanan yang ada pada LKPD boleh. Sekarang anak-anak ibu berlatih membuat rantai makanan. Terserah dari ekosistem mana yang mau anak-anak ibu buat, semuanya per kelompok. Setelah kalian buat rantai makanannya, warnai dan beri keterangan pada rantai makanan tersebut. Ini LKPD-nya. Nah, sekarang kerjakan LKPD-nya dan kelompoknya masing-masing ya. Diskusikan ya semuanya. Diskusikan. Diskusikan apa yang mau dibuat rantai makanannya yang mana dibuat, rantai makanan sawah, rantai makanan yang terjadi di rawa, atau rantai makanan yang terjadi di laut. Silakan anak-anak diskusikan dengan teman-temannya. Dah, kerjakan
sekarang bersama dengan teman-teman kalian. Sudah buat. Sekarang kerjakan di sini. Nah, diskusikan dengan temannya. Rantai makanan apa yang mau dibuat? Rantai makanan di mana? Di sawah kah, di rawa kah, atau di mana, atau di laut? Diskusikan. Mau buat rantai makanan di mana? Di laut. Nah, bagus. Sekarang kita buat gambarnya terlebih dahulu. Buat gambarnya apa saja? Di laut itu tulisannya apa? Fitoplankton. Nah, buat gambar fitoplankton. Apa? Kalau kami buat ekosistem di rawa gimana? Oh, buat ekosistem di rawa boleh, silakan. Silakan diskusikan dengan temannya. Apa saja ekosistem yang ada di rawa tersebut. Pintar. Pada serius semua, ada mengerjakannya udah siap? Sudah. Halo, halo. Hai. Udah siap semuanya kelompoknya nih? Udah siap tampil? Udah bagus semuanya, sudah siap tampil semua kelompoknya ya. Sekarang kelompok berapa yang berani tampil terlebih dahulu? Ya, kelompok 1 pintar, pertama kelompok 1 dulu. Ayo, Razi yang menampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami di kelompok 1. Bagus. Rantai makanan pada ekosistem laut. Produsen seperti zooplankton. Zooplankton dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu zooplankton atau ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh konsumen tingkat 2, ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh konsumen tingkat 3. Lalu ikan paus membusuk mati karena mengurai bakteri. Hanya itu saja yang kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan terkurang kami minta maaf. Kami sampaikan dari kelompok 1. Kami mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak itu semuanya sudah paham kan tentang materi tadi, tentang rantai makanan dan cara menentukan ide pokok. Sekarang Ibu akan mengadakan evaluasinya. Kerjakan sendiri-sendiri. Yang evaluasi kerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak. Evaluasinya sendiri-sendiri ya anak-anak Ibu semuanya. Anji konsentrasi kerjakan evaluasinya. Azizi, tolong pimpin doanya. Itu doa untuk pulang. Semuanya ikuti ya. Siap gerak, semangat gerak, tegak gerak. Sebelum pulang mari kita baca doa mulai. Bismillah.